Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Selamat datang kembali di pembahasan kita Sejarah Indonesia. Masih dalam bab 2, kita lanjut ke poin D, corak kehidupan dan hasil-hasil budaya masa praaksara Indonesia. Nilai-nilai budaya masyarakat masa praaksara yang masih bertahan. Seiring berkembangnya kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa, masyarakat praaksara mewariskan nilai-nilai dan pandangan hidup melalui cara lisan. Ada dua cara penyampaiannya, yaitu yang pertama secara langsung, melalui nasihat-nasihat atau petuah-petuah. Yang kedua, secara tidak langsung, melalui contoh hidup atau folklore, seperti mitos, legenda, dongeng, upacara, dan nyanyian rakyat. Nasihat dan petuah yang disampaikan orang tua biasanya juga merupakan nasihat dan petuah leluhur. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tradisi. Tradisi juga dipahami sebagai suatu adat kebiasaan yang dipertahankan turun-temurun dan masih dihayati oleh masyarakat pendukungnya. Menurut Kontowijoyo, tradisi lisan merupakan salah satu sumber sejarah, sebab dalam tradisi lisan terekam masa lampau manusia yang belum mengenal tulisan. Karena penyampaiannya dilakukan secara lisan, maka dikenallah istilah tradisi lisan. Folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Folklore adalah sebuah cerita atau aktivitas tanpa makna. Ciri-ciri dari folklore yaitu penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan. Yang kedua, bersifat tradisional, terikat dalam suatu bentuk dan aturan yang baku. Yang ketiga, bersifat anonim atau penciptanya tidak diketahui. Yang keempat, memiliki gaya bahasa yang melebih-lebihkan atau hiperbola. Yang kelima, menggunakan kalimat pembuka. Yang keenam, memiliki fungsi penting dalam kehidupan bersama dalam suatu masyarakat. Yang ketujuh, merupakan milik bersama masyarakat pendukungnya. Kita lanjut ke dalam jenis-jenis folklore. Ada 5 pembahasan. Yang pertama adalah mitos, yaitu cerita prosa rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh orang yang empunya cerita atau oleh penganutnya. Contoh seperti tertimpa cicak tandanya sial, jangan bersuil di malam hari karena mengundang setan, wanita atau anak gadis jangan duduk di depan pintu pamali. Yang kedua adalah legenda, yaitu prosa rakyat yang dianggap oleh yang mempunyai cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Ciri-ciri legenda bersifat duniawi, kedua ditokohi oleh manusia, ketiga milik bersama suatu komunitas, keempat sering mengalami penyimpangan, kelima diwariskan secara turun-temurun, keenam banyak mengandung ajaran tentang kebaikan dan keburukan. Jan Hort Brandtvan menggolongkan legenda menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah legenda keagamaan, legenda yang berkisah tentang para pemuka agama. Yang kedua, legenda alam gaib, berbentuk kisah yang benar-benar terjadi atau pernah dialami oleh manusia sehubungan dengan makhluk gaib. Ketiga, legenda perorangan, kisah tentang orang-orang tertentu dan dianggap benar-benar terjadi. Yang keempat, legenda tempat, kisah yang berhubungan dengan nama tempat atau bentuk topografi suatu daerah. Contoh dari legenda, cerita Malin Kundang si anak derhaka, cerita Sangkuriang, cerita Roro Jonggrang atau berdirinya Candi Prambanan. Kita lanjut ke dongeng, yaitu cerita fiktif atau imajinatif yang diceritakan turun-temurun. Selain menghibur, dongeng juga merupakan sarana sosialisasi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Contoh dari dongeng seperti Putri Salju dan Tujuh Kurcaci, Pangeran Kodok, Si Kancil dan Siput. Kemudian kita lanjut kepada yang 4, yaitu nyanyian rakyat. Menurut ahli folklore Jan Harold Brandtvan, jenis folklore yang terdiri dari teks dan lagu yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
4 fungsi nyanyian rakyat. Sebagai pelipur lara, nyanyian jenaka, pengiring permainan anak, dan pengantar tidur. Yang kedua, sebagai pembangkit semangat. Yang ketiga, memelihara sejarah setempat. Yang keempat, sebagai protes sosial. Contoh lain dari nyanyian rakyat adalah lagu Po Ame Ame atau lagu Manuk Dadali. Kita lanjut kepada upacara. Rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan-aturan tertentu seperti adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Tujuan diadakannya upacara pertama adalah berterima kasih kepada kekuatan-kekuatan yang diyakini memberikan perlindungan dan pertolongan. Yang kedua, memperkuat keberadaan dan pengakuan akan peran kekuatan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Upacara kematian berawal dari masa praaksara yang menganggap bahwa orang yang telah mati memiliki kekuatan untuk dimintai pertolongan. Karena itu orang yang telah mati dimuliakan. Contoh lain atau contoh dari upacara adalah upacara ngaben di Bali, upacara kasada di Jawa Timur, upacara pesta bakar batu di daerah Kalimantan. Kita lanjutkan kepada upaya melestarikan tradisi lisan. Ada 6. Yang pertama adalah wayang. Wayang diperkirakan mulai dikenal orang sejak masa praaksara, yaitu sebagai media yang digunakan dalam upacara mengundang roh nenek moyang. Awalnya hanya berkembang di Jawa dan Bali, tapi sekarang banyak wayang hingga ke mancanegara. Lakon dalam cerita wayang pada umumnya mengambil tema dari 2 epos Hindu, seperti Ramayana dan Mahabharata. Mengapa wayang masih terus bertahan dan dipelihara? Karena pertunjukan wayang syarat dengan ajaran moral. Lakon dari tokoh wayang dihidupkan oleh dalang mengandung hiburan, dapat digunakan sebagai media pendidikan, bahkan dalam awal perkembangannya Islam, wayang dijadikan sebagai media dakwah. Jenis wayang diantaranya yang pertama adalah wayang kulit. Tokoh-tokohnya terbuat dari kulit seperti kulit sapi atau kulit kambing. Yang kedua wayang wong, tokohnya manusia dengan kostum yang menarik. Yang C wayang golek, tokohnya terbuat dari kayu. Kita lanjutkan ke yang kedua yaitu wayang beber. Bentuk wayang yang agak berbeda dengan wayang-wayang lain, menggunakan media gambar yang lakonnya ditulis di atas kertas, lalu dibentangkan atau dibeber. Untuk menghidupkan cerita, baik dalam wayang beber maupun wayang-wayang lain, dalang dibantu seperangkat gamelan. Yang ketiga, makyong. Sejenis pertunjukan tradisi lisan yang berasal dari Patani atau Thailand Selatan. Masuk ke Indonesia melalui Riau, Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Barat, dan menjadi bagian dari kebudayaan Melayu. Dialog disampaikan dalam bentuk prosa dan tanpa naskah. Tokoh utamanya adalah punakawan. Yang keempat adalah didong. Merupakan kesenian tradisional masyarakat Gayo atau Provinsi Aceh. Kata didong berasal dari kata dendang yang artinya sama dengan denang atau donang yang dalam bahasa Gayo yaitu menghibur diri sendiri dengan menyanyi. Tokoh utama dalam tradisi ini adalah Ceh yang mempunyai kemampuan untuk mengubah lagu. Yang kelima, Rabab Pariaman. Salah satu tradisi lisan yang berasal dari Sumatera Barat. Rabab adalah sejenis alat musik gesek yang menggunakan tempurung kelapa sebagai badannya, ditutup dengan bambu dan diberi kayu dan hiasan bunga pada kepalanya. Cara menyembunyikannya adalah dengan dipetik atau dimainkan dengan busur gesek yang terbuat dari kawat nilon halus. Penyampaian cerita dilakukan oleh tukang rabab. Teks rabab dibagi dalam 2 unsur, yaitu dendang dan kaba. Dendang adalah syair yang dinyanyikan dan kaba adalah cerita yang disampaikan. Tema cerita kebanyakan berisi konflik antar anggota keluarga kerajaan. Terakhir adalah tanggoma. Salah satu bentuk puisi tradisional dalam tradisi lisan yang berasal dari Provinsi Gorontalo. Pertunjukan puisi tersebut dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang disebut Motonggomo. Motonggomo bermacam-macam, bisa dari mitos dan legenda keagamaan. Bisa juga dari sejarah ataupun peristiwa yang tengah terjadi di masyarakat saat ini. Kita lanjutkan, pentingnya memelihara tradisi lisan. Yang pertama, menguatkan peran masyarakat pendukungnya.
Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Pendukung di kebudayaan adalah manusia itu sendiri. Yang kedua, masuk ke dalam kurikulum sekolah. Pewarisan kebudayaan dapat dilakukan dengan sarana pendidikan, baik formal seperti sekolah, baik non-formal seperti yang terjadi di masyarakat. Demikian pembahasan Ibu saat ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk lebih detailnya ada di dalam modul yang sudah Ibu berikan di forum kelas. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, boleh ditanyakan di forum kelas Sejarah Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan ingat untuk selalu bahagia.